Nah, sekarang saya mau jelaskan cara membuat artikel di WordPress ya. Tadi kita sudah selesai install WordPress-nya. Nah, artikel yang saya mau buat itu saya mau ambil aja dari website detik.com ya. Misalnya di sini ada Akbar Tanjung setuju sidang MKD Novanto dilakukan terbuka. Nah, ini saya copy dulu aja ya. Ini saya copy judulnya ya. Teman-teman bisa masukkan dulu di paste dulu di notepad gitu ya. Ini saya pakai Sublime Text. Ini saya pindahin dulu aja artikelnya. Semuanya aja deh ya. Ini saya copy, saya pindahin di sini. Nah, jadi sebaiknya jangan langsung dari website atau dari Word gitu ya. Terus ditulis di sini. Takutnya ada format yang kita bawa gitu. Jadi sebaiknya dari kalau kita misalnya mau copy dari website lain gitu ya, atau misalnya dari Word atau dari mana gitu, kita pindahkan dulu di Notepad atau di software Sublime seperti ini ya saya. Nah, lalu kita masuk ke sini ya, ke halaman adminnya. Di sini ada menu post ya. Di menu post ini saya klik aja dulu menu post ya. Di sini ada kategori. Nah, kita bisa buat kategori di sini sebenarnya ya. Kita bisa buat kategori atau bisa kita buat kategori lewat all post juga sih ya. Di sini saya mau masukin kategori politik. Politik gitu ya. Slugnya biarin aja kosong ya. Nanti otomatis ngambil dari sini. Untuk yang description boleh diisi boleh enggak. Saya add new kategori. Jadi kategori ini bisa dibuat kategori berita gitu ya. Kalau misalnya teman-teman blognya mau tentang ada politik, ada entertainment, ada kesehatan dan lain-lain gitu ya, gaya hidup dan seterusnya, teman-teman bisa buat di sini. Nanti kalau udah dibuat ya, di sini muncul ya, di sini daftar kategori ya, kategori politik, description-nya, slug-nya, slug ini sebagai URL ya, jumlah artikel yang masuk dalam kategori politik di sini ya. Terus add new di sini. Nah, di sini saya tinggal masukin datanya. Tadi saya mau buat di sini ya, ini Akbar Tanjung setuju ini sebagai apa namanya? Judul ya, di-cut aja. Nah, di sini saya masukin title-nya. Lalu isinya ini ya, saya copy sampai di sini saya cut. Nah, saya masukin di sini ya. Di sini ada visual, ada teks ya. Kalau teks ini teman-teman bisa nulis kode HTML gitu ya, tapi teman-teman pastikan di visual aja ya. Baru di sini bisa paste. Nah, gini ya. Ini udah semua udah selesai. Di sini teman-teman kalau ada yang mau di bold ya, tinggal di block gini. Ini seperti kayak kita nulis di Word gitu ya, di Microsoft Office Word, di block terus di sini ada tombol icon B gitu ya, bold. Nah, gitu. Kalau mau di italic di sini, kalau mau dibuat link di sini ya, misalnya ada yang mau buat link di sini, misalnya di sini tambahkan sumber misalnya detik.com gitu ya. Detik.com-nya URL-nya ngambil dari sini nih. Ya, URL-nya saya copy dari sini, saya copy, terus saya blok detik.com, terus saya klik ini insert link ya, masukin di sini gitu ya. Di sini centang open link in new tab ya. Add link tuh gitu. Lalu di sini jangan lupa kategorinya pilih politik ya. Di sini tadi saya bilang bisa buat kategori langsung di sini. Nah, untuk tag di sini ya. Ini tadi kategori udah, untuk tag. Tag ini apa sih maksudnya ya? Tag ini bisa dibilang bagian dari kategori gitu ya. Kalau misalnya kategori ini politik, tagnya di sini bisa Akbar Tanjung gitu ya. Karena kita lagi membahas tentang Akbar Tanjung, ini ya tulisannya ya. Tanjung, lalu apalagi di sini? Di sini ada kata-kata apa lagi ya? DPR kali ya? DPR. Di sini ada Golkar gini ya. Kira-kira 3 lah udah cukup ya tagnya ya. Jadi tag ini semacam keyword-keyword yang ada di sini lah ya gitu ya. Tapi difungsikan untuk user biar bisa lebih mengkategorikan ya. Kalau misalnya dia lihat ada tag tentang Akbar Tanjung, terus dia lihat di artikel ya tag itu dan dia klik linknya ya tag ini, maka websitenya akan menampilkan semua artikel yang berhubungan dengan Akbar Tanjung gitu ya. Oke, kalau udah di sini masukin gambar ya sebagai thumbnail biasanya ya, tapi kalau enggak apa-apa. Ini saya publish aja. Publish, nanti kita lihat ya. Kita lihat di sini. Atau kita lihat halaman depannya aja ya. Di sini view site, klik kanan, open link in YouTube. Nah, gini ya. Nah, jadi ini halaman front end-nya ya, sudah ada artikel baru gini.
Nah, ini tadi sumber detik.com gitu ya. Saya klik, tuh dia masuknya ke sini. Ya, dia ngelink ke sini, ngelink ke website detik.com. Kira-kira seperti itu ya cara membuat posting atau artikel di WordPress.